Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu kembali di persekutuan doa pagi GKI Gading Indah hari ini. Saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang hidup, Allah yang mempunyai kehendak, Allah yang berkenan menyatakan kehendak-Mu kepada kami umat-Mu. Untuk itu kami datang, mohon kami dirangkul oleh-Mu, mohon kami difirmani oleh-Mu, mohon mampukan kami untuk mendengar suara-Mu, mengerti kehendak-Mu, dan melakukan yang Kau firmankan kepada kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa di sorga, inilah kami anak-anak-Mu yang menantikan firman-Mu. Kuduskan kami, firmani kami mau mendengarkan. Di dalam nama Yesus, Sang Firman yang telah menjadi manusia, kami pohonkan doa ini. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi ini di bawah tema metamorfosis. Paham akan kata itu? Saya yakin mestinya paham, tapi bisa jadi kita lupa apa artinya metamorfosis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metamorfosis berarti perubahan bentuk. Contohnya, perubahan seekor ulat jadi kupu-kupu. Sebuah perubahan dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain, bentuk yang lebih indah. Saudara-saudara, perubahan yang tidak terjadi secara mendadak, tidak terjadi sejadinya sendiri, tapi melalui sebuah proses yang disebut metamorfosis. Saudara-saudaraku, dalam renungan di buku kecil Saat Teduh diceritakan bahwa sekali ada seorang murid di sekolah membawa seekor ulat ke kelasnya. Ulat yang ditempatkan di sebuah toples dengan dedaunan dan ranting-ranting kering. Selama beberapa hari, murid-murid dalam kelas itu memperhatikan, mengamati si ulat. Sampai suatu ketika para murid menjadi risau karena ulat itu tidak kelihatan. Ulat itu dianggapnya hilang. Yang ada adalah sebuah kepompong pada ranting yang kering. Kesempatan itu dipakai oleh guru mereka untuk menjelaskan tentang metamorfosis yang dialami seekor ulat yang berubah jadi kepompong, yang pada saatnya berubah lagi jadi kupu-kupu. Saudara-saudara, metamorfosis, seekor ulat jadi kupu-kupu, bukan perubahan yang sekali jadi, sekali lagi lewat proses. Sebelum lebih lanjut merenungkan tema metamorfosis, mari kita baca
dari Alkitab, apa yang tertulis dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-33 yang demikian bunyinya. Tuhan Yesus berkata kepada para murid, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Itulah yang dikatakan Yesus kepada para murid. Saudara-saudara, Yesus mengingatkan bahwa di dunia ini semua orang akan mengalami penganiayaan, mengalami yang pahit dan berat. Dalam pengalaman yang demikian, Yesus menasehati, mengajar, mengingatkan para murid, juga mengingatkan dan mengajar kita sekarang untuk jangan menjadi bingung di tengah kepahitan dan kesulitan hidup. Jangan menjadi lemah, tapi mintalah pada Tuhan. Ingat akan Tuhan. Minta supaya kita dikuatkan hati dan pikiran kita, supaya yakin bahwa Yesus Tuhan kita telah mengalahkan dunia ini. Berarti bahwa segala pengalaman berat kita dapat dikalahkan jika kita hidup dan menjalani hidup kita bersama Dia, Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara, karena itu apapun yang pahit, yang berat, yang kita alami tidak perlu merisaukan kita berlebihan. Semua yang pahit dan berat dapat diatasi oleh Yesus. Dan kita dipanggil untuk mempercayai kuat kuasa Yesus. Kita dipanggil dan diingatkan untuk jangan hidup sendirian, tetapi hiduplah bersama Yesus. Maka segala yang pahit dan berat yang kita alami dalam hidup kita pasti akan dapat kita atasi. Tapi jangan jalani hidup dengan kekuatan sendiri. Jangan pikul yang berat dan pahit dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi jalani bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, beberapa hari yang lalu saya menerima sebuah lagu dari seorang teman. Lagu yang berjudul For I Know I Am One With You. Karena saya tahu bahwa saya bersatu dengan Engkau. Saya bersama Tuhan, bersama Yesus, Tuhan kita yang telah mengalahkan dunia. Yesus Tuhan kita yang adalah Allah yang datang ke dunia sebagai manusia, menderita, mati di kayu salib, tapi bangkit di hari ketiga, hidup untuk selamanya. Saudara-saudara, bersama Dia, bersama Yesus, kita pasti dapat menghadapi, pasti mampu mengatasi, mengalami apapun.
mengalahkan apapun, termasuk yang pahit dan berat. Lagu itu mengatakan lebih lanjut, Bapa, saya menempatkan diriku dalam tangan-Mu. Mampukan saya melakukan hal-hal yang tak dapat dilakukan oleh saya dengan kekuatan saya sendiri. Saudara-saudaraku, hidup bersama Yesus, hidup yang kita serahkan dan pasrahkan pada Yesus, membuat hidup kita berubah. Bukan sembarang berubah, tapi berubah menjadi kita yang lebih baik. Berubah menjadi kita yang lebih kuat, lebih mampu melihat yang baik yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita akan berubah menjadi kita yang mampu melakukan yang baik sesuai firman Tuhan, mampu membawa diri sebagaimana seharusnya kita lakukan. Saudara-saudara, semua bisa terjadi bila kita hidup bersama Yesus. Yesus yang rela menjadi manusia, menderita di dunia untuk memberi damai sejahtera kepada kita di tengah penderitaan kita. Percayalah pada Yesus, hiduplah di dalam Dia, lakukan apapun bersama Dia. Artinya, sebuah panggilan untuk hidup yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Setiap saat kita diajak, dipanggil, diingatkan untuk hidup bergaul dengan Allah, berhubungan dengan Allah. Jangan jalan sendirian, tapi berdoalah kepada Tuhan. Minta supaya kita dimampukan untuk melakukan firman yang Tuhan sampaikan pada kita. Maka kita akan menjadi kuat, akan berubah, akan mengalami yang disebut metamorfosis. Hidup kita yang lama, penampilan kita sebagai orang berdosa akan berubah. Dalam pergaulan kita bersama dengan Yesus, dalam usaha kita untuk mengabdi kepadanya, dalam upaya kita melakukan kehendaknya, kita akan diubah menjadi manusia baru. Manusia yang berkenan pada Allah, yang berguna di tangan Allah. Menjadi orang yang peduli akan sesama, orang yang melakukan apapun sesuai kehendak Allah demi memuliakan Allah. Orang yang meninggalkan kemauan dan kebiasaan diri sendiri, yang hanya memikirkan kesenangan dan keuntungan diri sendiri. Tapi kita berubah menjadi orang yang berusaha melakukan kehendak Allah. Melakukan apapun dengan peduli akan firman-Nya. Berusaha melakukan yang sesuai dengan kehendak Allah. Buat kebaikan sesama dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudaraku, semoga melalui renungan pagi ini kita diingatkan untuk hidup bersama Yesus
hingga kita mengalami apa yang disebut oleh tema kita, metamorfosis, berubah bentuk menjadi manusia yang berkenan pada Tuhan. Tuhan menolong kita mengalami yang indah, mengalami metamorfosis untuk memuliakan Dia. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama berdoa, menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang pada pagi ini dan kami bersyukur untuk kesempatan mengikuti persekutuan doa pagi di pagi ini. Kami bersyukur karena kami diingatkan bahwa Yesus telah datang ke bumi ini, ke dunia yang penuh dengan penderitaan, dan mengubah kami hingga kami boleh menjadi umat-Mu, anak-anak-Mu. Mampukan kami menyadari perubahan yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Mampukan kami untuk menghadirkan diri dimanapun dengan mengingat firman-Mu, dan kami boleh menjadi anak-anak dan hamba-hamba-Mu yang berguna dalam kerajaan-Mu, yang memuliakan nama-Mu. Bapa, berkatilah kami semua yang hadir dalam persekutuan doa pagi. Berkatilah jemaat-Mu dimanapun, khususnya jemaat-Mu di Gading Indah. Kami berdoa untuk sesama kami. Kami berdoa untuk yang sakit, untuk mereka yang mengalami berbagai persoalan, yang menghadapi kenyataan hidup yang berat dan pahit. Tuhan, tolonglah supaya sebagai umat-Mu kami diberi mata yang mampu melihat, hati dan pikiran yang boleh merasakan berkat-Mu, perkara-perkara baik yang Tuhan sediakan untuk kami melalui pengalaman pahit. Biar kami merasakan dan menyadari kebaikan-Mu, bahwa di balik yang pahit dan berat ada keindahan hidup yang Kau sediakan buat kami. Kami berdoa ya Bapa untuk kerukunan keluarga kami masing-masing. Mampukan kami yang hidup bersama dengan pasangan supaya kami hidup dalam kerukunan. Kami berdoa Bapa, topanglah para suami istri untuk bersama memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk pasangan yang Tuhan karuniai anak-anak. Mampukan mereka mendidik anak-anak, dan mampukan anak-anak juga untuk mensyukuri orang tuanya. Biarlah ada kerukunan di antara para orang tua dan anak-anak mereka. Beri kerukunan di antara para anak dan menantu. Beri kerukunan di antara anak dan anak dalam pergaulan sebagai bersaudara. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan juga berkenan menolong memberkati anak-anak kami yang pada waktunya membutuhkan pasangan. Berilah jodoh pada anak-anak kami, jodoh yang berkenan padamu, jodoh yang membawa mereka menjadi dekat kepada Tuhan. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk umat-Mu dalam hidup berjemaat. Secara khusus kami berdoa
untuk jemaat-Mu di Gading Indah. Kami berdoa untuk para pendeta dan para penetua, untuk boleh melayani jemaat dengan bertanggung jawab. Bapa di sorga, kami juga berdoa saat ini untuk jemaat-Mu yang terkena COVID. Kami berdoa untuk semua orang di seluruh muka bumi yang merasakan juga penderitaan karena COVID. Bapa, topanglah, pulihkanlah bumi ini, pulihkan kami semua dari keterpaparan COVID-19. Secara khusus kami juga mau berdoa pada pagi ini untuk poliklinik yang diselenggarakan oleh jemaat GKI Gading Indah. Berkati pelayanan poliklinik itu supaya menjadi berkat untuk lingkungan. Kami berdoa untuk semua karyawan di jemaat Gading Indah, biar mereka boleh melayani gereja-Mu dengan sukacita. Bapa, kami juga mau berdoa untuk kehidupan kami bernegara. Bagi Pak Presiden, bagi semua petugas di negeri ini, untuk semua pemimpin, mampukan mereka melakukan tugas dan kewajibannya di tengah kedudukan yang dikaruniakan pada mereka dengan kejujuran. Mampukan mereka melakukan tugas mereka dengan jujur, dijauhkan dari segala tindakan korupsi. Mampukan mereka untuk memikirkan melakukan yang baik untuk semua umat, semua bangsa yang mereka pimpin. Bapa di sorga, Kau sempurnakanlah kiranya doa kami ini yang kami serahkan kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Terpujilah Engkau Bapa. Amin. Saudara-saudara, terima kasih untuk kesempatan kita bersama. Biarlah Tuhan menolong kita memasuki hari ini, memasuki kerja kita, sampai kita dipertemukan lagi dalam kesempatan yang akan datang. Tuhan menolong, memberkati kita. Amin.